ya kan, tidak boleh ada suatu putusan pengadilan mendekati menjelang perhelatan pemilu ini. Kalau sama waktu wapres dulu, pencalonan umum beda. Beda. Konteksnya ini beda. sudah masuk ke tahapan. Beda. Ini konteksnya sudah masuk ke tahapan. Yang harus diingat bahwa MK adalah sebagai negatif legislator. Negatif legislator. Yes. Ya seperti itu. Tapi ternyata tidak. MK melakukan suatu hal yang sifatnya ultra petita, ya, melampaui apa yang diminta oleh dari Partai Buruh dan Partai Gelora, ya kan, nyenggol ke masalah partai-partai yang ada di parlemen, ya, dua ambang batas 20% dan 25% di grade sampai dengan 7%, nyenggolnya ke situ. Ini saya pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang dilakukan pada saat-saat menjelang injury time menjelang pendaftaran dan lain sebagainya, kan, seperti itu. Ini yang sebenarnya kita lihat, pertanyaan yang harusnya sebenarnya ini kita pertanyakan kepada MK itu sendiri. Nah, jangan juga lupa, ya kan, dalam pertimbangannya MK itu sendiri sudah bilang, ini saya kutip ya, pertimbangan MK itu, ya kan, salah satunya itu supaya tidak terjadi calon tunggal, ya, supaya nggak ada calon tunggal dalam pemilu 2024 itu. Masalahnya apa urusan MK untuk mencampuri proses demokrasi calon tunggal dan tidak calon tunggal? Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia. Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal, dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. Ini harus diluruskan. Satu, justru balik itu mengakomodir sebenarnya. Mengakomodir putusan MK itu sendiri. Tapi harus juga dibedakan bahwa ada prinsip-prinsip ketatanegaraan yang memang harus marwah daripada DPR itu harus diterapkan sebagai positif legislator. Itu dulu gitu. Bahwa balik menyatakan DPR, kami ini adalah pembentuk undang-undangnya loh. Ya kan? Jadi Anda itu sudah ultra petita, Anda itu sudah melampaui kewenangan Anda gitu loh. Kami ingin ini jangan sampai terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya pengen kasih fakta yang mungkin tidak ada yang tahu, masyarakat tahu, bahwa putusan MK nomor 60 itu ada dissenting opinionnya. Ada dissenting opinion. Ada di opinion. Dari Guntur Hamzah. Dari Guntur Hamzah, yang menyatakan bahwa, ya kan, tidak boleh ada suatu putusan pengadilan mendekati menjelang perhelatan pemilu ini. Kalau sama waktu wapres dulu, pencalonan umum beda. Konteksnya ini sudah masuk ke tahapan. Ini konteksnya sudah masuk ke tahapan. Nah, jadi saya beda tahapan, beda treatment. Beda dong. Karena kalau itu yang kayak saya sebut tadi motif. Motifnya tadi itu apa? Itu yang dikatakan oleh Pak Guntur Hamzah itu. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sejumlah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Ini ya, bedanya putusan 60 ini kan soal syarat pencalonan, dan putusan 90 itu putusan pluralitas. Bahkan yang dissenting opinion bukan hanya satu, ada tiga. Dan diputuskan 3 hari sebelum pendaftaran calon. Ini kita putusan kemarin tanggal 20,
pendaftaran calon tanggal 29. 27 sampai 29. Bahkan satu hakim Guntur Hamzah harus diluruskan. Secara substansi dia sepakat, tapi dia bicara soal misalnya Purcell Principle. 8 hakim lain itu sepakat semua bahwa apa yang ada di dalam amar putusan 60 itu harus dilaksanakan, harus kemudian tidak ada perbedaan begitu ya. Jadi dalam konteks ini saya kira apa yang dilakukan oleh Balik misalnya tadi dengan mempertentangkan antara seolah-olah ada opsi putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi, ini justru memecah belah institusi peradilan kita. Seolah-olah memang bisa dipilih dan diperhadapkan. Dan dalam konteks persyaratan usia begitu ya, kalau dulu kita bersukacita dengan putusan 90 misalnya, kenapa kita tidak bersukacita juga dengan putusan 70 dan 60? Pertama, putusan 60 itu memberikan spektrum keuntungan bagi semua partai politik. Jangan lupa ini pilkada serentak, 37 pilgub, 508 pilkada kabupaten kota. Masing-masing partai politik di wilayah-wilayah itu bisa mengambil manfaat. Dan juga untuk putusan 70, justru dia menegaskan konstitusionalitas norma dengan tetap menghormati Mahkamah Agung, dengan menempatkan norma itu dalam konteks norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Untuk Pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk Pilkada Jakarta. Hanya PDI Perjuangan ditinggal sendirian di luar. PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon karena tidak mencukupi ambang batas. Mirip juga dengan Jawa Timur, tinggal PKB dan PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap menghadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kondisi serupa di Banten, calon populer Golkar, Airin Rahmi Daini masih belum pasti maju karena koalisi yang dibangun Gerindra mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Peta politik Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipastikan berubah menyusul putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi yang membongkar politik ambang batas. Ridwan Kamil yang sebenarnya populer di Jawa Barat, namun elite politik mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta dan Deddy Mulyadi Gerindra maju di Jawa Barat. Seakan-akan ada pilihan, kita mau milih putusan MA atau putusan MK nih. Nggak boleh begitu, karena kan memang beda wilayahnya. Putusan MA itu sebenarnya sedang membicarakan atau menguji peraturan KPU di bawah undang-undang dia. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi itu dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memang bukan berarti MK dan MA bertingkat ya, mana yang lebih tinggi tidak ada. Tapi karena objeknya adalah undang-undang, tidak ada pilihan bagi DPR untuk tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa bisbus pisang rebus, saya pilih MA aja deh. Itulah yang namanya inkonstitusional sebenarnya. Jadi perdebatan tadi itu ya sangat bisa kita soroti bahwa ternyata anggota DPR tidak paham apa itu dan bagaimana menjalankan konstitusi sebagai legislator. Kalau Mbak Titi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi Undang-Undang Pilkada pada hari ini. Rapat dilakukan buntut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Rapat kerja akan dilakukan pemerintah dan di DPR, diduga untuk menghambat implementasi putusan MK. Soalnya adalah teman-teman hati-hati, dan kemungkinan dalam rapat DPR yang akan dikebut, putusan MK itu akan ditafsirkan berbeda karena dianggap tidak jelas. Padahal saya sudah baca putusannya, dan teman-teman kalau mau baca putusannya bisa di-download. Jelasnya luar biasa. Putusan itu tidak bisa ditafsirkan berbeda. Kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan yang progresif seperti ini dan sangat jelas tidak mungkin ditafsirkan berbeda sebenarnya. Kecuali kalau memang mereka sangat culas dan benar-benar tidak tahu malu. Kita kawal bareng-bareng ya. Sebagai informasi, pemerintah di DPR menurut rencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disinyalir untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada Pilkada 2024. Dalam putusan MK dijelaskan, itu merupakan amanat Undang-Undang 1945, hasil amandemen ketiga yang tercantum secara eksplisit pada pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu lagi sebenarnya, MK menyatakan ayat 3 dari pasal 40 itu juga inkonstitusional. Tadinya
yang bisa mengajukan calon-calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati itu kalau menghitung akumulasi suara sah itu hanya akumulasi suara sah untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Nah, ayat 3-nya itu dihapus. Jadinya sekarang akumulasi suara sah itu yang tadi hitungannya misalnya Jakarta 7,5% itu juga bisa dihitung bersama dengan parpol yang tidak memperoleh kursi. Nah, apa nih maknanya fenomena kota kosong yang dikhawatirkan? Diperkirakan akan lebih banyak lagi, atau kalaupun tidak kota kosong akan ada, bolehlah kita sebut calon boneka begitu ya, entah melalui independen ataupun partai-partai seperti yang juga pernah terjadi misalnya waktu pemilihan wali kota Solo 2020 yang lalu. Dengan dibukanya keran pencalonan, maka warga jadi punya banyak pilihan sehingga kita bisa lebih punya banyak perbandingan tentang rekam jejak setiap calon dan kedua programnya. Rencana DPR untuk menganulir putusan MK disebut banyak pihak adalah pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi. Karena putusan MK menurut Undang-Undang Final and Binding harus dilaksanakan, tidak boleh dianulir oleh DPR dan Presiden sekalipun. Seluruh pihak harus mengambil peran untuk mengkritik upaya tersebut. Meski belakangan, pelanggaran terhadap konstitusi sudah biasa dilakukan, MK harus memiliki marwah. Bila putusan MK 60 dan 70 dianulir, masyarakat harus turun gunung. Jika dugaan itu terbukti, maka konstitusi tidak lagi punya marwah untuk dihormati. Hal inilah yang harus dilawan oleh rakyat Indonesia. Partai non-parlemen bisa mengajukan calon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kalau konteks ke Jakarta itu 7,5% suara sah. Maka kalau ada koalisi partai membangun koalisinya hingga sampai suara mereka 7,5%, maka mereka berhak mencalonkan sendiri. Tapi kalau serta-merta, karena mereka di luar parlemen, biasanya angkanya tidak terlalu besar. Kalau tidak sampai 7,5% ya pasti tidak bisa. Nah, ini memang perlu disimak putusan ini baik-baik. Saya pikir kita semua sudah membaca dan tidak perlu khawatir. Ini putusan itu sangat jelas, terang benderang bahwa batasan-batasan tertentu. Tadi sudah diukur bahwa kalau suatu daerah provinsi yang penduduknya 2 jutaan, mereka kemudian punya ambang batas 8,5% kalau saya tidak salah. Sementara Jakarta yang penduduknya ada di kisaran 6 juta hingga 12 juta berada di ambang batas 7,5% suara sah. Jadi ambang batasnya suara sah. Sehingga partai-partai non-parlemen yang ikut pemilu legislatif 2024, ini catatannya lagi, ikut pemilu legislatif 2024, yang kalau dikumpulkan suara sahnya secara koalisi, maka dengan sendirinya dia berhak kemudian mengajukan diri, mengajukan calon gubernur, dan berhak kemudian calonnya bertarung di Pilkada 2024.